Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabis salam. Di sini bab menerangkan adab-adabnya salam, tata caranya salam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yusallimu, mengucapkan salam duluan, ar-raqibu, orang yang menaiki kendaraan, alal masyi, kepada orang yang berjalan, atau orang yang duduk, atau orang wal masyi, dan mengucapkan salam duluan, wal masyi, dan mengucapkan salam duluan orang yang berjalan, alal qaidi, atas orang yang duduk. Wal qalilu, dan mengucapkan salam duluan orang yang sedikit, alal katsiri, atas orang banyak. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dari Bukhari, dari Imam Bukhari, was-saghiru, dan mengucapkan salam duluan anak kecil atau orang yang muda, alal kabiri, atas orang tua. Ini tata caranya, adab-adabnya salam itu begitu. Yang naik kendaraan itu Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berarti yang salam itu yang naik kendaraan. Yang naik kendaraan itulah, kalau di kita itu memang benernya begitu. Seperti orang yang berjalan dengan orang yang duduk itu ucapkan salam, Assalamualaikum, salam. Orang Jawa kan, kalau orang naik kendaraan bertemu sama orang yang berjalan kaki, monggo, amit, amit, amit. Karena saya gitu, orang yang berjalan ketemu sama orang yang sedang duduk, monggo, amit, loh, lajeng lewat, nggih. Ya gue tinggal ganti saja. Assalamualaikum, salam. Nah, itu. Jadi tertib-tertibnya itu begitu sebetulnya. Dan yang paling dahulu mengucapkan salam itu yang paling afdal. Tapi sebetulnya tertibnya seperti itu. Tapi kadang-kadang anak-anak muda itu loh diem aja, mandang aja. Baru yang tua, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak mau mendahului salam juga enggak mau. Ya, anak muda sekarang itu wali-wali semua. Nabi Umar, dari Abi Umaymah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sudai, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi, sungguhnya paling utamanya manusia, billahi, bagi Allah, man, orang, badahum, yang memulai mereka bisalami, dengan salam, mereka orang-orang manusia. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Yang paling utama adalah yang memulai dahuluan, sama-sama berjalannya. Yang paling utama itu yang memulai dahuluan. Sebetulnya ya harusnya itu yang muda itu mendahului, karena sebagai adabnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau yang muda nggak paham, ya yang tua, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Warwa, dan mereka hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qila, dikatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulani, ada dua orang, yaltaqiyani, bertemu keduanya, ayyuhuma, mana di antara dua orang itu, yabda'u, yang harus memulai bisalami, dengan salam. Qala, bersabda baginda Nabi, aulahuma, orang yang paling utama daripada dua orang itulah yang memulai salam, billahi, bagi Allah Ta'ala. Tanya baginda Nabi, mana yang harus memulai? Ya yang paling utama lah yang paling mulai. Maksudnya itu dikit-dikitan, cepet-cepetan, biar dipilih oleh Allah sebagai orang yang paling utama. Cepet-cepetanlah kamu untuk memulai salam, karena itu yang paling utama di antara dua orang, bila mana keduanya bertemu. Qala Tirmidzi, wa qala hadza hadisun hasan. Salam. Ini dipraktekkan aja, jangan didengar-dengarkan gini saja. Saya enggak pernah dengar juga kamu ketemu sama temanmu mengucapkan salam. Padahal ini bab salam sudah lewat loh mulai awal. Tapi kalau enggak ada praktek sama sekali, muncul dijebuki kon salam, bung, salam, ono kan kata Mas seperti itu loh.
Dipraktekkan. Ngaji itu untuk dipraktekkan dalam kehidupan, bukan kok terus hanya dengerin guyang-guyung terus akhirnya juga enggak dipraktekkan dalam kehidupan, enggak ada gunanya itu. Bab istihbab i'adati salam, di sini bab menerangkan sunnahnya mengulang-ulang salam. Halaman bagi orang taqarrara yang dia berulang-ulang liqa'uhu, pertemuan dia, ala kurbin, atas dekatnya zaman, dekatnya waktu, bi antakhala, dengan dia itu masuk, thumma kharaja, kemudian keluar, thumma dakhala, kemudian masuk lagi, fil hali, langsung, maka dia mengucapkan salam lagi juga. Aw khala, atau menghalang-halangi, bainahuma, di antara dua orang, syajaratun, pohon, wa nahwuha, dan semacamnya pohon, salam lagi nanti seperti itu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fi hadisin musii, di dalam hadisnya orang yang berbuat buruk salatahu, kepada salatnya, annahu, sungguhnya dia ini jaa, telah datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu jaa wa shalla thumma jaa ilal masjid, ini ya. Annahu, sungguhnya rajul jaa, dia telah datang di masjid, fa shalla, maka dia salat. Thumma jaa, kemudian dia datang ilan Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa sallama, maka dia mengucapkan salam alaihi, kepada baginda Nabi. Habis salat datang kepada baginda Nabi mengucapkan assalamualaikum. Faradda, maka baginda Nabi menjawab alaihi, kepada rajul, assalam waalaikumsalam. Faqala, maka baginda Nabi berkata, irji', kembalilah kamu, fasalli, maka salatlah kamu, fa inna kama, sesungguhnya kamu, lam tusalli, belum salat, karena salatnya tidak tumakninah. Waraja'a, maka dia kembali lagi, fasalla, maka dia salat. Tsumma ja'a, kemudian dia datang kembali lagi kepada baginda Nabi, fasallama, maka dia mengucapkan salam lagi ala Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu sholat ke masjid, datang ke baginda Nabi, assalamualaikum, salam, pengen bertemu Nabi, tapi berbalik, sholatmu keliru, lagi, sholat lagi. Habis sholat, balik lagi ke baginda Nabi, bertemu baginda Nabi lagi, maka dia salam lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baginda Nabi jawab juga, sampai akhirnya dia itu kan sampai 3 kali, kayaknya saya itu, balik lagi. Sholat belum benar, salat lagi, balik lagi. Ya baik, baginda Nabi, ajarilah aku sholat. Nah, akhirnya baru diajari tumakninah itu. Hatta fa'ala, sehingga dia itu berbuat dari perbuatan seperti itu salah marrat, 3 kali. Setiap kali datang dia salam, dan setiap kali itu pula baginda Nabi menjawab salamnya. Muttafaqun alaih. Ini tertibnya. Tadi sudah salam kok aku, kenapa salam lagi? Lah kamu tadi sudah pergi, datang lagi. Sudah, kemarin juga salam juga. Nah, ini nggak benar. Jadi salamnya terus-terusan. Kamu datang, salam. Nanti bahkan terhalang sesuatu pun, nanti ketemu lagi, salam. Wa anhu, dari Abu Hurairah, an Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza laqiya, bila mana ketemu ahadukum, salah satu kalian, akhahu, saudaranya, fal yusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam alaihi, kepada saudaranya. Fa in halat, bila mana menghalang-halangi, bainahuma, di antara mereka berdua, syajaratun, batu, syajaratun, pohon, au jidarun, atau tembok, au hajarun, atau batu, thumma laqiyahu, kemudian bertemu lagi, fal yusallim, maka hendak dia mengucapkan salam alaihi, kepada saudaranya. Rawahu Abu Dawud. Semua ini kamu di sisi jalan, kanan jalan, saudaramu ada di kiri jalan, kemudian pelewatan mobil, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus jagungan lagi, kanan jalan, kiri jalan, ada mobil lewat lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Paham maksudnya? Nah, begitu, itu tertibnya begitu. Kok aneh sekali, aneh sih, tanah kamu itu nggak katean, nyerawung sama agama, dia akhirnya itu terlihat aneh, barang baru perasaannya itu. Kalau kamu sudah biasa ya nggak aneh. Rawahu Abu Dawud. Bab istihbab salam, di sini bab menerangkan kesunahannya salam idza dakhala bila mana masuk seseorang baitahu, rumahnya. Qala, berfirman Allah Ta'ala fa idza dakhaltum, bila mana kalian masuk buyutan, rumah,
fasallimu maka hendaklah kalian mengucapkan salam ala anfusikum atas diri kalian tahiyatan sebagai penghormatan min indillah dari sisi Allah mubarakatan yang diberkahi thayyibatan lagi bagus baik. Wa ana nasan sayyidina Anas radhiyallahu taala an qala berkata sayyidina Anas qala bersabda li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya wahai anak kecilku idza dakhalta ini panggilan sayang. Di baginda Nabi itu manggil Anas ini bukanlah putranya baginda Nabi, tetapi kata-kata wahai bunayya itu untuk kata-kata sayang. Kata-kata sayang. Seperti halnya kalau kamu ketemu anak kecil di jalan, pamane, "Wahai nak, sini nak." Masa temenmu kata, anak sapa kowe? Yang enggak, itu bahasa. Itu bahasa. Itu dalam bahasa itu memang begitu, ada kata-kata anak tapi berarti itu panggilan sayang. Itu kalau kamu lihat di pembahasan mengenai kata-kata anak Allah itu loh. Anak Allah itu bukan seperti maksudnya itu anaknya Gusti Allah, bukan, tapi kekasih Allah. Maksudnya nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maksudnya itu adalah kekasih-kekasih Allah. Maksudnya itu wali-wali Allah. Aslinya seperti itu, tetapi orang-orang Nasrani itu mengatakan anak Allah itu arti anak biologisnya Gusti Allah. Kalau karepnya itu gimana? Dia enggak paham. Wong kan enggak ngerti bahasa itu nyusahne wong. Nyusahne wong. Salah paham. Akhirnya banyak salah paham. Dan enggak ngerti bahasa, apa yang dimaksud itu. Nanti ada seorang guru pun juga akan berkata kepada murid-muridnya, ini anak-anakku. Nah ya, ini anak-anakku. Oh, Pak Guru ini kurang ajar. Dia kata anakku, bukan anak-anakku, maksudnya itu anak-anak didikku. Atau anak-anak didikku, orang-orang yang tak sayangi begitu. Seperti seorang yang punya open-openan yang atau dikatakan anak angkat, dia mengatakan anakku, sebetulnya bukan anaknya dia itu, kan juga bukan anaknya, dia sama sekali bukan anaknya. Maksudnya karena dia itu merawat dia di rumah dia, maka dia mengatakan anakku, orang yang tak sayangi yang tinggal di rumahku, gitu loh. Itu bukan anaknya. Dikata itu sudah biasa dan itu biasa dibuat di berbagai macam bahasa sama aja. Makanya kalau maksudnya terus akhirnya salah paham, begitu salah paham itu banyak yang mengaku jadi apa itu Nabi Isa dikatakan anaknya Allah. Nah, terus ibunya Nabi Isa bojone Gusti Allah. Terus tambah lagi akhirnya Nabi Isa katanya Allah. Loh kok berubah lagi? Dulu anak Allah jadi Gusti Allah. Nah, terus kalau Gusti Allah itu loh, terus yang menciptakan alam semesta ini siapa? Nabi Isa. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Gusti Allah apa Nabi Isa? Nah, ayo jawabannya bagaimana? Terus Nabi Isa itu cucunya siapa? Nabi Adam. Tuhannya, cucunya, makhluknya. Kan ya. Padahal maksudnya itu adalah kata-kata orang-orang zaman dulu katakan seperti itu adalah kata-kata sayang. Nabi Daud anak Allah, Nabi Isa anak Allah, Nabi ini anak Allah, anak Allah, banyak wali-wali katakan anak Allah gitu. Di dalam kata-kata dalam kitab Taurah dulu itu wallahu alam katanya dalam kitab Taurah itu banyak dikatakan seperti itu. Ada bukan banyak, ada beberapa kata seperti itu yang maksudnya itu adalah kata-kata sayang. Begitu Nabi Daud enggak ada yang bilang itu jadi anaknya Allah karena mereka masih paham dengan bahasa itu. Nabi Adam anak Allah juga, kata-kata seperti itu juga, artinya kekasih Allah. Artinya adalah kekasih Allah karena adalah anak Allah. Nah, dalam Al-Quran bahasa betul-betul
teliti betul dalam bahasa Al-Qur'an ini sehingga orang Islam ini tidak keliru. Jadi dijelaskan betul itu. Bahkan kata-kata anak itu pun juga ini bukan anak maksudnya itu. Itu adalah kekasih Allah. Orangnya kalau sudah salah tambah bodoh, tambah susah dijak ngomong. Bodoh tambah susah dijak ngomong. Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala qala berkata Sayyidina Anas qala Ali berkata kepada diriku Rasulullah SAW, ya bunayya wahai anakku, anak kecilku, idza takhalta bila mana kamu masuk ala ahlika atas keluargamu, fasallim maka ucapkanlah salam, yakun maka akan jadi salam itu barokatan sebagai barokah alaika atas kamu wa ala ahli baitika dan atas ahli keluargamu. Kalau masuk rumah itu selalu ucapkan salam, itu akan mendatangkan barokah. Makan enggak cukup karena enggak salam. Karena enggak salam. Cekcok dalam keluarga itu karena enggak salam. Whistle enggak datang-datang karena enggak salam kalau masuk. Ya barokah itu menjadikan barokah. Perbanyak salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Coba deh. Kita ini suruh salam. Sholat diakhiri dengan salam. Ketemu orang dengan salam. Ketemu majma' salam. Mau khutbah salam. Ketika sudah berdiri untuk khutbah salam. Salam, suruh banyak salam. Dalam sholat itu assalamualaikum ayuhan nabi, gitu. Diakhiri lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak salam dalam itu tasyahud akhir itu 2 kali salam. Nah. Kenapa? Ada apa dengan salam? Kenapa enggak ada yang meneliti itu orang itu? Loh, salam itu akan mendatangkan barokah. Mendatangkan barokah. Kadang-kadang itu kalau barang itu sudah biasa gitu terus akhirnya dijadikan seperti harus gak mandi gue loh. Gak mandi. Lah sing ngucap sapa lho? Nek atimu ki ora madhep, kalau hati itu tidak madhep, enggak ngadep ya enggak akan makbul itu. Syaratnya makbul itu pertama kali itu harus bersih dari semua dosa. Kemudian yakin dan mengamalkan perintah-perintah Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Yakin. Falyastajibu li, amalkan agama. Wal yu'minu bi, yakin. Kalau Allah itu harus ada yakin, harus ada yaitu iman, harus ada apa? Amalan agama. Ditambah lagi menjaga diri dari semua kemaksiatan. Falyastajibu li itu sudah masuk jaga kemaksiatan dan jaga amalan. Nah itu kalau diamalkan semuanya, salam itu udah. Itu kalau masuk di punden baca assalamualaikum melayu kabeh semua jin-jin dari situ itu. Cukup dengan salam itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.